begitu cepatnya Pak Nusron langsung berinvestigasi. Nah, tentu saja masyarakat juga melakukan investigasi. Berdasarkan PP nomor 18 tahun 2021, selama sertifikat tersebut belum berusia 5 tahun, maka Kementerian ATR BPN mempunyai kewenangan untuk mencabutnya. Yang terkait, baik itu suhu ukur, suhu tetap, maupun yang tanda tangan pada masa itu, hari ini sudah dipanggil dan dalam proses pemeriksaan oleh APIP, aparatur pengawas internal pemerintah. Baik yang netizen maupun dari pemerintah juga melakukannya. Dan dari proses investigasi itu, setelah diketahui adanya beberapa beratus bidang yang sudah bersertifikat. Sahabat usia Mas, saya masih tertarik memperbincangkan tentang pagar laut dari bambu yang pada saat munculnya bulan-bulan lalu atau boleh dikatakan masih di tahun 2024 itu merupakan pagar laut yang misterius. Tapi setelah didalami oleh para anggota Menteri Kabinet Merah Putih, ternyata pagar laut itu sebenarnya menimbulkan hal-hal yang merugikan rakyat, hal-hal yang bersifat negatif. Ya, pihak ATR BPN, Menteri Nusron langsung sigap untuk mencari apa yang terjadi sebetulnya. Dan dia juga akhirnya mengakui gara-gara sudah banyak beredar tentang sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik dari pagar laut itu. Artinya ada bagian laut yang dikapling-kapling itu diakui. Dan begitu cepatnya Pak Nusron langsung berinvestigasi. Nah, tentu saja masyarakat juga melakukan investigasi. Berdasarkan PP nomor 18 tahun 2021, selama sertifikat tersebut belum berusia 5 tahun, maka Kementerian ATR BPN mempunyai kewenangan untuk mencabutnya. Yang terkait, baik itu suhu ukur, suhu tetap, maupun yang tanda tangan pada masa itu, hari ini sudah dipanggil dan dalam proses pemeriksaan oleh APIP, aparatur pengawas internal pemerintah. Baik yang netizen maupun dari pemerintah juga melakukannya. Dan dari proses investigasi itu, setelah diketahui adanya beberapa beratus bidang yang sudah bersertifikat itu sekarang menimbulkan sebuah bencana besar, menimbulkan korban. Tapi korbannya masih terbatas kepada orang Chile menurut saya. Menurut saya adalah orang-orang alit yang menjadi korban. Mengapa orang alit yang jadi korban? Ya, kita nggak perlu tanya dulu, nanti saya jawab selanjutnya. Tapi Pak Nusron langsung memutus hubungan para pejabat di ATR BPN Tangerang. Ya, pejabat yang dicopot langsung berjumlah 8 orang. Ya, ini kan luar biasa. Dan akibat dari ini tentu memberikan suasana tidak menyenangkan, suasana memprihatinkan, terutama bagi mereka yang dicopot dengan tidak hormat itu. Nah, mestinya
karena para nelayan itu juga sudah tahu bahwa itu dikerjakan oleh si E, ya. Itu sudah ada yang memperbincangkan. Malahan ada nelayan yang suaranya vokal sekali, ya, menyatakan bahwa itu boleh dikatakan dimiliki, disponsori. Dialah yang memimpin suara nelayan itu, yaitu Pak Aguan, ya, yang memiliki. Ya, jadi mulai menyeret. Dan sebetulnya Pak Nusron pun sudah tahu siapa-siapa yang memiliki melalui sertifikat HM maupun HGB itu. Ya. Tinggal siapa yang berwenang selanjutnya. Ya. Dan mestinya juga harus ada siapa yang menjadi dalangnya untuk pensertifikatan itu. Mestinya ada tokoh intelektualnya. Apakah tokoh intelektual, apakah tokoh penguasa, ya, apakah tokoh yang memiliki uang berlimpah-limpah, ya, itu mestinya juga segera diselidiki. Ya. Bahkan nama-nama ini sudah menyeret nama Presiden Joko Widodo. Jadi nama Joko Widodo ini presiden kita yang lalu terseret-seret kemana-mana, ya, di ini juga muncul. Tapi yang membela selalu ada, karena ada yang pro dengan Jokowi, dan lagi ada projo, ada Jokowi mania, ya. Bahkan Pak Budiari yang projo itu, ketua projo juga beberapa saat yang lalu juga sempat sempat hadir ke kediaman Presiden Joko Widodo yang ada di Solo. Itu pun juga masih belum diketahui apa yang diperbincangkan. Ya, hanya dianggap silaturahmi belaka, silaturahmi biasa. Ya, sebetulnya sih boleh-boleh saja seperti itu, tapi pasti ada hal-hal yang masih dirahasiakan, masih ada hal-hal yang belum terungkap. Nah, menurut saya, ya, tinggal keberanian dari pemerintah. Apakah pemerintah akan menugasi polisi, apakah pemerintah akan menugasi jaksa, ya, melalui jaksa agung untuk mendalami atau justru mengajak dialog para pemilik dari sertifikat tanah itu, ya, karena kalau tidak ada pendalaman, tidak ada dialog, lalu tidak ada kepastian, maka rakyat juga ya akan selalu berkata yang jadi korban adalah orang alim, orang kecil yang tidak memiliki kekuasaan. Ya, kalau memiliki kekuasaannya ya kecil, hanya di level kota atau kabupaten. Ya, malahan juga di kantor itu hanya sebagai kepala seksi saja, atau malahan hanya sebagai panitia saja. Ya, itu kan orang-orang yang menjadi korbannya. Menjadi korban atau dikorbankan kira-kira menurut kita semua, ya, kan kasus-kasus seperti itu sering kali muncul. Kalau Aguan sendiri kan juga sudah mulai keluar-keluar, itu Pak Joko Widodo juga terlibat. Nah, sekarang bagaimana pihak pemerintah mengusut, ya, pendalaman-pendalaman tentang pagar laut ini. Nah, kalau dari pihak Aguan kan luar biasa, 50 triliun itu masuk ke negara. Ya, itu pernyataan dari pengacaranya Aguan. Nah, PIK 2 itu atau PIK, ya, proyek Pantai Indah Kapuk itu bisa memberikan masukan kepada negara sampai 100 triliun. Ya,
Tapi benar atau tidak, itu biarlah para orang-orang yang memiliki kapasitas untuk mendalaminya. Oke ya, sampai di sini aja bahwa Pantai Indah Kapuk sudah menelan korban, ya, yaitu pada tataran orang cilik.